Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita kembali dalam renungan, kita sehat, kita kuat, haleluya. Semua sehat, semua kuat, amin, haleluya. Apapun yang terjadi kita tetap bersyukur dan kita akan tetap sehat dan kuat. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan. Dan kita belajar kembali untuk perkenanan di hadapan Tuhan, haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, amin, di tengah gelombang, kau ada di sana. Kita menghadapi cobaan lewat ujian, tapi kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan melindungi kita senantiasa. Karena kasih Bapa sangat menguatkan setiap kita. Kasih-Mu menguatkanku. Amin, amin. Kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kemuliaan-Mu Bapa. Nyata di tengah badai. Bapa, kami percaya, kami sungguh bersyukur Tuhan. Yes, amin, amin. Hanya Engkaulah Tuhan kemenangan setiap kami, anak-anak-Mu yang taat di dalam Engkau dan setia di dalam Engkau. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Amin, amin, amin. Kasih-Mu menguatkanku. Amin, haleluya. Hanya kasih-Mu yang memberikan kekuatan buat kami Bapa. Badai, amin, amin. Kami percaya Bapa. Ya Tuhan, kemenanganku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di pertolongan dan pengharapan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Oh Tuhan, kemenangan kami ya Bapa, kemenanganku. Mari kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, kami percaya Tuhan Engkaulah kemenangan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa terima kasih buat kasih sayang-Mu. Bapa terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya.
surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami hari ini. Kami masih boleh berjumpa dengan Engkau Bapa dalam cinta kasih dan anugerah serta kemurahan-Mu. Kami mau belajar lagi Tuhan, diperkenan oleh Tuhan setiap hari perilaku dan perbuatan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu memberikan kesempatan dan kesempatan. Dan kami Bapa tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam pengajaran kita dikenal oleh Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan semua yang Kau ajarkan bagi kami. Haleluya. Yang siap menerima pengajaran dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 22 ya, ayat 41 sampai 51. 10 aja yang kita baca ya. Yosafat Raja Yehuda. Dari ayat 41, Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi mengikuti jejak orang tuanya. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Nah, orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi tidak dimusnahkan. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Perhatikan baik-baik. Selebihnya, dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bukti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Jadi dia menata ulang, menata kembali dengan tatanan yang baru. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, ini sudah masuk ke keturunan Ahab. Berkata kepada Yosafat, baiklah anak-anakku pergi bersama-sama anak-anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, di sini saya mendapatkan hikmat bahwa jangan sampai kita itu tertipu oleh pekerjaan setan. Biarlah kita tetap ada di dalam kendali pimpinan kuasa Roh Kudus. Yosafat berumur ayat 42, Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Jejak Asa itu apa? Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini anaknya mengikuti jejak orang tuanya dan tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis. Saudara tahu iblis itu adalah licik pemikirannya. Dia berjalan keliling mengaum seperti singa yang mencari mangsa. Dan yang bisa ditelannya dia berusaha menelannya sekalipun. Perhatikan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Tetapi raja tidak sama sekali menyimpang sedikit pun dari
kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Raja Asa ini tetap mengikuti jejak ayahnya yang menjadikan berkat, yang menjadikan ketaatan, yang menjadikan prinsip yang benar dan dalam ketegasannya. Sehingga inilah yang dikenan oleh Tuhan. Saudara bisa hidup seperti ini. Kita belajar dari Raja Asa, dari Raja Asa ini ya. Kita belajar dari dia sampai kepada keturunan kita. Amin. Kita belajar dan kita mengajarkan yang benar kepada anak-anak kita, kepada anak-anak cucu kita. Kalau yang sudah punya cicit-cicitnya sudah gede, ya bisa diajarkan ke mereka. Begitu banyak di jemaat lansia, ada yang sudah berumur 80 lebih dan beliau sudah punya buyut gitu ya, dari cucu ke buyut itu sudah punya, bahkan buyutnya itu sudah dewasa dan sudah mulai punya cangga atau cicit gitu ya. Nah, mereka selalu mengajarkan di dalam kebenaran firman-Nya. Maka dari itu ketika kita benar-benar memiliki roh yang mengerti dan kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis yang licik yang berusaha untuk menjatuhkan saudara dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala kemanisan omongannya, dengan segala tipu muslihatnya. Kalau saudara tidak kena dengan tipu muslihat ini, saudara akan aman karena saudara dikenan oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara dikenan oleh Tuhan, saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Janganlah beri kesempatan iblis yang selalu mencari mangsa. Jangan saudara mau menjadi mangsanya iblis, tetapi serahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Belajar yang benar, bekerja yang benar, melakukan yang benar, pelayanan yang benar, mengabdi kepada Kristus yang benar, tidak menduakan Tuhan di dalam hidupmu, tidak menduakan Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Ketika engkau menduakan Tuhan di dalam hati dan pikiranmu, itulah mulai penyimpangan. Karena apa? Karena semua didasari dari hati yang berkompromi dengan pemikiran. Setelah itu dengan perilaku kita, di sana kita akan hancur, di sana kita akan memberikan kemenangan kepada iblis, kesempatan kepada iblis untuk menjadi mangsa iblis. Tetapi saya mau berkata kepada saudara semuanya, jangan serahkan hidupmu kepada iblis, tetapi hadapi semua tantangan itu dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan jalan keluar. Amin. Karena Tuhan tidak mau penyimpangan ke kanan atau ke kiri. Tuhan mau hidupmu benar, lurus, kudus dan berkenan di hadapannya. Biarlah hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kepada kita. Dan di sini ada 4 hal yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Saudara harus mengenal dengan benar tentang kasih dan ketegasan Allah Bapa kita. Allah Bapa kita itu memiliki satu ketegasan loh. Kalau dia bilang tidak, tidak. Kalau dia bilang iya, iya, dia lakukan. Allah Bapa selalu memberikan rohnya yang kudus kepada setiap kita. Kita harus tahu bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Percayalah, Tuhan selalu mengasihi saudara. Matanya menjelajah seluruh bumi. Dan dia mengawasi orang-orang yang jahat dan yang baik. Orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang lurus jalannya dan orang-orang yang menyimpang jalannya. Tetapi di sini mau saya katakan, saudara harus mengenal dengan benar tentang kasih dan ketegasan Allah. Allah bisa tegas sekalipun Allah penuh dengan cinta kasih. Tinggal kita aja ditanya, mau dengan cara apa aku mengingatkan engkau? Dengan kasih sayang atau dengan cambuk? Nah, jawabannya dari mana? Dari diri kita sendiri. Kalau dengan kasih sayang bagaimana? Kita harus tunduk dan taat dalam setiap perintahnya. Sekalipun itu keras, tetapi tidak akan mematikan engkau. Karena dia yang akan membangunkan engkau dari kematianmu. Ketika dia melukai engkau, tangan Tuhan sendiri, tangan Allah sendiri akan membalut dan menyembuhkan engkau. Amin. Dan ingat satu hal, kalau engkau salah faham dengan Allah, engkau sakit hati dengan Allah, Allah tetap menanti sampai kapan engkau mau kembali kepadanya. Hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara harus menyadari betul pembelaan dan penghukuman Allah.
Apa sih Bu pembelaan Allah? Dia adalah Allah yang membela kita anak-anaknya. Tetapi dia juga sekaligus Bapa yang baik yang memberikan hukuman buat kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, barang siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku hajar. Amin. Jadi kalau kita dihajar, bukan diajar ya. Kalau kita dihajar, ada yang pernah diajar oleh orang tuanya semasa kecil yang dablek-dablek, yang nakal-nakal gitu pasti ya. Karena apa sih? Karena orang tuamu cinta dan kasih supaya masa depanmu engkau akan kuat dan engkau tidak akan melakukan hal yang ceroboh. Itu aja ya. Nah, Tuhan yang mengasihi kita bukanlah Tuhan yang mengelus-elus kita, paham? Kita dikasihi tetapi bukan yang dielus-elus terus-terusan. Tetapi sekali waktu begitu kita lengah, begitu kita tertidur, begitu kita lupa, Tuhan akan koyakkan kita dan Tuhan akan bangunkan kita. Ayo, sudah waktunya bekerja, sudah waktunya masuk sekolah, sudah waktunya engkau membenahi dari hal yang salah. Karena apa? Karena Bapa sangat mengasihi kita semuanya. Tetapi kasihnya itu juga menegur dan menghajar kita. Tujuannya supaya saudara berbalik dan bertobat serta bisa dipulihkan kembali dalam anugerah Tuhan. Tuhan gak mau melihat anak-anaknya gagal. Tuhan gak mau melihat anak-anaknya gagal karena kearoganan. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya tidak berhasil karena keakuan dan kesombongannya. Kalau gak ada aku gak bisa. Kalau nggak ada aku tidak akan terjadi ini. Itu namanya kesombongan. Tuhan pangkas di sana. Kalau Tuhan sudah pangkas, berseru boleh? Boleh. Apa berserunya? Bapa ampuni saya karena saya tidak melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Sekarang saya akan bertobat, saya akan berjanji dan saya akan melakukan yang berkenan dan benar di hadapan-Mu. Ada amin. Hal yang ketiga, saudara harus membuang mental cengeng dan pengecut. Jangan dikit-dikit nangis, jangan dikit-dikit punya akal-akalan yang jahat. Buang semua akal-akalan yang jahat. Kemunafikan, fitnah, dusta, adu domba, buang itu semuanya. Buang, karena itu adalah bagian dari dosa. Dengan cara apa? Dikit-dikit gimana, biarlah air mata saudara bukan untuk cengeng menangisi masalahmu dan untuk memberikan masalah kepada orang lain ditutupi dengan air mata buaya. Faham dengan apa yang saya katakan? Hari ini pengajarannya sangat keras. Tuhan tidak mau saudara memiliki air mata buaya. Tuhan gak mau. Tuhan mau air mata saudara dipersembahkan untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi kalau saudara sedang berdoa, saudara sedang menyembah, saudara sedang memuji Tuhan, dan saudara menangis merasakan hadirat Allah, itu yang Tuhan suka. Amin. Bukan berpikir waduh nanti aku mau menipu si A dengan air mata buayaku, aku akan bisa berjalan. No, hentikan bertobat sekarang. Kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau diperkenan oleh Tuhan setiap hari, kalau saudara mau menikmati kerajaan sorga di bumi dan sampai di sorga nanti, buang itu semua, bertobat cepat. Amin. Faham dengan pengajaran 3 hal ini? Hal yang keempat, saudara harus selalu bersadar dan berserah pada kuasa Tuhan. Kelemahan kita akan digantikan dengan kekuatan. Percayalah Bu, aku sudah gak mampu lagi menghadapi anakku yang seperti ini. Aku gak mampu Bu, aku gak bisa. Jangan cengeng. Amin. Keluar dari sana. Keluar dari sana. Percayalah, andalkan Tuhan dan berseru, Bapa tolong saya. Saya tidak sanggup hidup bersama dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan siapapun. Saya tidak sanggup menghadapi hal ini. Saya tidak sanggup, saya tidak tahu masalah saudara apa. Sakit penyakit, keuangan, rumah tangga, keluarga, saya tidak mengerti. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, jangan engkau cengeng, keluar dan bangkit dari sana. Ketika engkau bangkit bersimpuh di kaki Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menangislah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan yang kau sembah, sorga yang digentarkan dengan teriakanmu, dengan pujianmu, dengan penyembahanmu, dengan hujan air matamu, Tuhan akan datang dan Tuhan akan memberkatimu dan Tuhan akan berikan jalan keluar untukmu. Amin. Berikanlah
Jadikanlah air matamu bukan air mata buaya, tetapi air mata untuk sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingat, jangan berikan kesempatan untuk iblis, karena iblis selalu berkeliling untuk mencari mangsa yang bisa dia terkam. Kalau bisa dia terkam, dan saudara akan menjadi kebinasaan karena saudara menjadi milik iblis. Mari kita tundukkan kepala dan kita meminta kekuatan ekstra dari Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati ya di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat hari yang indah hari ini Bapa. Engkau telah menghampiri setiap rumah anak-anak-Mu, di mana mereka sedang bersama-sama mendengarkan Engkau Bapa. Melalui renungan kita sehat, kita kuat ini Bapa. Secara fisik kami tidak terlihat, tetapi di dalam roh biarlah mereka bisa merasakan Engkau hadir di rumah mereka. Engkau ada di samping kanan mereka. Engkau ada di antara kami Bapa. Bapa, mampukan dan kuatkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah yang besar, masalah yang sedang, masalah yang kecil. Biarlah setiap masalah yang kecil dimusnahkan. Masalah yang besar sedang dikecilkan, masalah yang besar dikecilkan Bapa. Tidak ada yang sedang, tetapi semuanya menjadi kecil dan sudah dihabiskan. Bapa, mampukan setiap anak-anak-Mu tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Iblis yang selalu berusaha untuk menipu hati dan pikiran mereka, menipu setiap langkah kaki mereka. Dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-anak-Mu Engkau kuatkan kembali Bapa. Seperti renungan yang sudah Kau berikan bagi kami. Biarlah anak-anak-Mu sehat, anak-anak-Mu kuat. Dan kemuliaan Tuhan memancar di dalam kehidupan mereka. Karena ada pertolongan dari Allah yang selalu peduli dan memperhatikan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan hari ini, buat pengajaran hari ini, buat pengertian hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang membela setiap kami yang bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa mengucap syukur, dan Engkau turun tangan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.